Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kami dari Bukit Sion Makale menyapa kita sekalian dalam dekapan kasih Tuhan yang terus kita alami dalam kehidupan kita. Saat ini seperti biasa kita akan mendengarkan firman Tuhan di Jumat 23 Desember 2022. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala hal yang Tuhan perkenankan dalam hidup kami masing-masing. Kami boleh beristirahat sepanjang malam lamanya. Kami aman, kami nyaman, karena Tuhan yang terus melindungi kami. Sehingga di pagi yang indah ini, kembali Tuhan pertemukan kami dengan fajar yang menyingsing, juga udara yang segar yang masih boleh kami hirup, kami nikmati hingga saat ini. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini, namun sebelum itu kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai topangan dan kekuatan untuk menapaki kehidupan anugerah-Mu ini. Berkati kami ya Tuhan, semoga firman-Mu dapat kami taruh dalam hati dengan baik dan dapat menjadi pedoman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, dalam perenungan ini kita dituntun satu tema, yaitu senantiasa memuliakan Tuhan. Senantiasa memuliakan Tuhan. Kita semua tentu bersukacita dan mengucap syukur karena boleh memasuki minggu Advent keempat saat ini, yang mana kehidupan yang dinikmati hingga sekarang itu diyakini bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita boleh berada hingga pada saat ini, tentu kita menyadari bahwa ini semua karena kasih dan pemeliharaan penyertaan Tuhan. Dia yang memberikan kehidupan, memberikan kekuatan, kesehatan, dan berbagai berkat sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Karena itu selaku umat yang percaya, kita diajak untuk terus senantiasa memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam bacaan kita saat ini, kita diingatkan untuk senantiasa memuliakan Tuhan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Maria, Ibu Yesus. Tindakan yang dilakukan oleh Maria secara spontan ialah untuk memuliakan Tuhan, adalah sebagai respon atas rencana dan tindakan Allah yang dirasakan dalam kehidupannya. Allah berkenan untuk memakai Maria menjadi alat untuk menyelamatkan umat manusia
sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Dalam peristiwa itu terjadi saat Maria diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung bayi yang akan diberi nama Yesus. Dan Maria meresponnya dengan mengunjungi sepupunya, yaitu Elisabet. Sesudah menyapa dan menyalami Elisabet, anak dalam kandungan Elisabet yang kelak akan menjadi Yohanes Pembaptis bergerak, dan ketika hal tersebut diberitahukan kepada Maria, dia menyanyikan kidung yang disebut kidung Magnificat sebagai balasannya. Karena mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa tersebut, maka Maria pun kemudian membawakan nyanyian pujian yang disebut Magnificat ini untuk memuliakan Tuhan. Dalam nyanyian pujiannya, Maria mengungkapkan isi hatinya yang sungguh memuliakan Tuhan. Maria juga bergembira karena Allah Juru Selamat yang memperhatikan kerendahan hambanya, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan memperlihatkan kuasanya, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa, melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Tuhan menolong Israel, hambanya, seperti yang disampaikan dari ayat 51 hingga ayatnya yang ke-55. Kidung Maria merupakan sebuah doa yang mencerminkan iman kepercayaan seseorang yang sangat mendalam. Maria yakin bahwa dengan apa yang akan dilakukan oleh Allah atas dirinya, dia percaya bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang rendah dalam dunia ini, dan Dia akan setia pada segala janjinya. Seperti yang disampaikan di ayat 52, 53 juga 55. Maria dalam kuasa Roh Kudus mampu mendeklarasikan bahwa Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan dikatakan kuduslah namanya, ayat 49. Sehingga ia dengan sukacita, dengan syukur, mengungkapkan pengakuannya bahwa jiwaku memuliakan Tuhan dan bergembira karena Allah Juru Selamatku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pujian Maria ini adalah sebuah contoh mengasihi Allah, mempercayai Dia, mengandalkan Dia, dan dengan rendah hati berjalan bersamanya. Patut disadari bahwa hanya oleh anugerah Allah semata-mata sehingga Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan perbuatan dahsyat ajaib dalam sepanjang sejarah hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tentu tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Tentu ada bermacam-macam dan berbeda-beda hal yang telah dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, dan yang penting untuk kita sadari dan kita yakini bahwa semua terjadi hanya karena perkenaannya saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terus memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu saat ini ya Tuhan. Engkau boleh perkenankan kami untuk bisa mendengarnya, juga merenungkannya. Kiranya kami dilayakkan, dimampukan untuk juga melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus bersyukur, bersukacita, dan terus memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, apapun yang terjadi, karena kami percaya semua yang terjadi, segala keberadaan kami hingga saat ini, itu hanya karena diizinkan, diperkenankan oleh Tuhan. Ya Bapa di sorga,
Berkatilah kami sekalian, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Semoga tetap selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam keadaan sehat dan tetap berhikmat untuk menapaki kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami sekalian. Berkati dalam menjalani hari-harinya, pekerjaannya, berusaha mencari pekerjaan, atau usaha-usaha apapun yang boleh dikerjakan. Juga dalam studi masing-masing, Tuhan berkati dimanapun berada. Semoga semuanya boleh dilaksanakan dengan baik, berkenan bagi Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupannya, dan boleh disyukuri untuk semua yang terjadi. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk pemerintah kami, dimanapun mereka berada, dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan memberkati mereka, menolong mereka dalam menjalankan tugas pelayanan. Semoga berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan damai sejahtera tetap kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk orang tua kami yang lansia. Kiranya Tuhan terus menopang mereka meski dalam kelemahan karena fisik, karena umur. Namun kami percaya Tuhan selalu ada bagi mereka. Kiranya iman kepercayaan tetap diteguhkan untuk tetap berharap mengandalkan Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu, umat-Mu, dimanapun mereka berada yang sedang dalam keadaan yang sakit oleh berbagai penyakit. Tuhan tolong, baik yang dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Semoga tahap demi tahap boleh dilalui dengan baik. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kesembuhan, Tuhan memberkati. Semoga Tuhan berkenan untuk menjadi kesembuhan bagi orang tua dan saudara kami. Ya Bapa di sorga, hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Kuatkan kami, mampukan kami, semoga kami dapat melakukannya dengan baik, dengan kesehatan yang baik dari Tuhan, juga hikmat, sehingga boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang bersyukur kepadamu. Kami bersyukur, berdoa, dalam nama Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah perenungan kita pagi ini. Tuhan senantiasa melingkupi kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.